Halo semua, kali ini kita akan belajar pada tema 3 makanan sehat subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan dengan submateri sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian proses fisik dan kimiawi yang terjadi dalam tubuh untuk mengubah makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Proses ini melibatkan organ-organ seperti mulut, lambung, usus halus, usus besar. Makanan dipecah menjadi nutrisi yang lebih kecil untuk diserap dan memberikan energi serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Mulut adalah bagian awal dari sistem pencernaan, di mana makanan pertama kali masuk. Fungsi utama mulut melibatkan pengunyahan makanan untuk mencegahnya menjadi potongan kecil, serta pencampuran makanan dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai proses pencernaan karbohidrat. Setelah diproses di mulut, makanan kemudian bergerak ke saluran pencernaan yang lebih dalam. Sistem pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran otot yang menghubungkan mulut dengan lambung dalam sistem pencernaan. Fungsi utama kerongkongan adalah menggerakkan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi dan relaksasi otot-ototnya. Proses ini memastikan aliran makanan yang lancar dan terkoordinasi menuju ke tahap selanjutnya dalam pencernaan setelah melewati mulut. Sistem pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang terletak di antara kerongkongan dan usus halus. Fungsi utama lambung adalah mencerna makanan lebih lanjut yang telah dikunyah dan diproses di mulut. Lambung menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin untuk mencegah protein dalam makanan menjadi fragmen yang lebih kecil. Selain pencernaan mekanisme dan kimiawi, lambung juga berperan dalam membunuh bakteri yang mungkin ada dalam makanan. Hasil dari proses pencernaan di lambung yang disebut kimiawi akan bergerak ke usus halus untuk mencerna lebih lanjut dan menyerap nutrisi. Sistem pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan bagian dari sistem pencernaan yang terletak setelah lambung. Terdiri dari bagian 3 utama, duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi utama usus halus adalah menyelesaikan proses pencernaan dan menyerap nutrisi yang telah dicerna dari makanan. Di duodenum, getah pankreas dan empedu ditambah untuk membantu pencernaan lemak dan protein. Jejunum dan ileum berperan dalam penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan sejumlah besar vitamin dan mineral. Permukaan usus halus yang bercabang-cabang dikenal dengan pili dan mikrofili, meningkatkan area permukaan untuk penyerapan nutrisi yang lebih efisien sebelum sisa pencernaan bergerak ke usus besar. Sistem pencernaan yang kelima adalah usus besar. Usus besar dikenal sebagai kolon, merupakan bagian dari sistem pencernaan yang terletak setelah usus halus. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa pencernaan yang telah diteruskan dari usus halus. Selain itu, usus besar membantu membentuk dan menyimpan tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh. Makanan yang tidak dicerna sepenuhnya atau nutrisi yang tersisa masuk ke usus besar dalam bentuk cairan. Di sini, air diserap kembali ke dalam tubuh, mengubah sisa-sisa pencernaan menjadi tinja yang lebih padat. Mikroorganisme yang hidup di usus besar juga memainkan peran penting dalam proses ini, membantu dalam pemecahan sisa-sisa yang lebih lanjut. Tinja kemudian bergerak ke rektrum sebelum dikeluarkan melalui anus.
Nah, selanjutnya sistem pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan dan terletak di ujung usus besar. Fungsi utama anus adalah sebagai pintu keluar untuk mengeluarkan tinja atau sisa pencernaan dari tubuh. Proses ini disebut defekasi. Ketika tinja sudah diolah oleh usus besar dan siap dikeluarkan, otot-otot di sekitar anus berkontraksi untuk membuka saluran keluar. Selama defekasi, sfinkter anal, otot di sekitar anus mengalami relaksasi untuk memungkinkan keluarnya tinja dari tubuh. Setelah defekasi selesai, sfinkter akan kembali menutup untuk mencegah kebocoran. Anus berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan limbah dalam sistem pencernaan. Nah, itulah ya tentang sistem pencernaan manusia yang terdiri dari 6 sistem. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya.